Semakin berkembangnya zaman, pemirsa, berkembang pula modus operandi dari kejahatan. Dalam beberapa kasus kriminal bahkan dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan oknum aparat yang bersenjata api. Hingga ormas juga ada. Menghabisi nyawa seseorang pun kini menjadi begitu mudahnya. Sebenarnya pemirsa, apa ya yang terjadi di masyarakat kita sehingga begitu mahalnya berperilaku baik dan murahnya nyawa manusia? Untuk membahasnya, kriminolog Adrianus Meliala sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih diundang. Ya, Prof. Jadi melihat tadi fenomena yang ada saat ini, apakah memang tindakan seseorang untuk melukai orang lain ini akan lebih berani ketika dalam kawanan, Prof? Itu betul, ya. Sebab dalam dunia psikologi sosiologi, orang yang berkumpul itu lalu cenderung untuk kemudian menumbuhkan perilaku kolektif, ya, jiwa kelompok, di mana pada saat sendiri dia tidak berani melakukan perbuatan yang dikatakan terlarang itu, begitu dia bersama-sama berani, apalagi kemudian disertai dengan senjata, disertai dengan atribut, disertai dengan alkohol, nah itu semua makin membuat orang berani, begitu. Ini yang terjadi saat ini, Prof? Melihat dua kasus ini dulu ya, kasus yang sindikat soal rental mobil misalnya. Nah, kalau dalam konteks sindikat, itu kan konteksnya terdapat pembagian peran yang makin membuat si kelompok ini mampu penetrasi. Jadi kalau saya sendiri saja, maka saya paling-paling hanya bisa mencuri. Mencuri pun juga yang dicuri hanya misalnya barang-barang kecil. Tapi begitu dilakukan secara terorganisasi, maka saya bisa mencuri dalam jumlah banyak dan terhadap hal yang bervariasi. Dan tentu ya menjadi lebih berani ya. Apalagi kalau kemudian lalu disertai dengan tadi ya ormas mendukung, ada oknum mendukung, ada senjata api, itu makin membuat daya tembus saya itu lalu menjadi makin tinggi. Begitu. Prof, bagaimana kita menghalau nih sekarang? Menghalau tindakan saling tolong-menolong dalam kejahatan ini? Sebetulnya kalau kita sebagai orang yang berpotensi sebagai korban, maka ada dua pilihan. Pertama, melakukan yang namanya target hardening, ya, memperkuat diri. Ya. Jadi kita melengkapi diri kita. Contoh misalnya pengusaha rental mobil ya, dia melengkapi diri dengan melengkapi dengan GPS, meminta berbagai jaminan terhadap orang yang hendak menyewa mobilnya. Bikin juga tadi begitu ada indikasi mobilnya dilarikan, dia kejar begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyerahkannya, meminta bantuan kepada pihak yang lain, yakni kepolisian. Nah, itu adalah dua hal yang menjadi pilihan kita dalam rangka untuk membuat kita tidak menjadi korban terhadap kelompok orang yang memang sudah secara terorganisir mempersiapkan itu untuk menjadikan kita sebagai korban. Begitu. Dalam kasus kemarin di Tangerang kan dia juga sempat mengadu ke polisi ya, Prof ya, kemudian tidak digubris dan segala macam. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi penjelasan dari Prof untuk menghalau ini, tapi ditambah lagi masalah dari pihak aparat yang sebenarnya tidak begitu concern soal ini begitu misalnya. Itu memang menjadikan kasus ini menjadi kasus yang berhari-hari dibicarakan ya. Ada keberadaan oknum, keberadaan pengeroyokan, keberadaan pembunuhan, senjata juga, dan aparatnya tidak responsif. Jadi memang menjadikan kasus yang menarik untuk dibicarakan betul. Nah, untuk itu maka kita lalu berpikir tentang hal yang ketiga. Setelah target hal ini nggak terjadi, meminta bantuan pada aparat yang ketiga ada yang ketiga main hakim sendiri. Tapi yang terjadi kan adalah pada kasus ini dia main hakim sendiri, dia ambil dia rebut kembali mobilnya, dia mau pegang pelakunya, ternyata pelakunya memiliki senjata api. Jadi dengan kata lain yang ketiga pun sebagai pilihan bagi kita itu ternyata membuat kita sendiri menjadi korban. Jadi memang repot ini. Dan memang soal keberadaan senjata api ini menjadi menarik ya. Kenapa? Karena seringkali kita tidak menyangka bahwa orang itu punya senjata api dan begitu kemudian dia meletuskannya menjadikan kita fatal. Begitu. Prof, sebenarnya kepemilikan senjata ini bagaimana, Prof? Aturannya di negara kita? Sebetulnya tidak boleh ada senjata api yang dimiliki oleh swasta atau sipil seperti kita. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau sudah ada senjata pabrikan atau organik, pasti dimiliki oleh oknum. Di luar itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah senjata rakitan, dan yang kedua adalah yang ini jadi masalah adalah soft gun. Kenapa? Karena kalau pabrik rakitan tentu ya secara bubut ya itu tentu tidak terlalu baik lah gitu ya. Tapi kalau secara soft gun, wah itu persis sekali. Dan kalau kita bicara mengenai daya tembaknya, kalau saya tembak pas tutung gitu ya. Dekat juga sakit juga ya. Kita bisa terpental juga begitu ya. Nah, dalam hal ini untuk rakitan sudah ada regulasinya, undang-undang pidana. Tapi kalau tentang soft gun belum ada regulasinya. Nah, ini yang menurut saya bagus untuk kita angkat untuk kemudian diatur oleh pemerintah. Begitu. Ada atau tidak ada regulasinya, tapi pengawasannya sudah ketat atau belum sekarang, Prof? Ya kalau tidak ada regulasi mana bisa diawasi. Tentu kalau saya bawa kemana-mana soft gun, sepanjang saya tidak menjadikannya sebagai alat kejahatan, sah saya dong, hak saya, begitu. Tapi ke depan, karena itu kan bentuknya membuat orang jadi tambah
yakin bahwa itu adalah senjata. Dan katanya kalau kita letakkan saja atau kita petantang-petenteng, itu sudah membuat orang takut kan. Nah, apakah sudah ada regulasi itu? Tidak ada. Nah, untuk itu maka memang perlu untuk diatur begitu. Oke, dan itu belum ada aturan sampai sekarang. Belum. Serem ya dok. Prof, jadi begini, kalau misal tadi Prof menjelaskan adalah untuk menghalaunya dengan cara tadi memperkuat diri atau lapor, tapi semuanya kayaknya mental semua gitu ya. Iya. Tapi kayaknya memang harus viral sekarang ya Prof ya. Jadi harus direkam. Jadi baru diurus begitu. Mungkin kelihatannya itu ada cara yang keempat ya. Setelah ternyata kalau kita melawan pun juga kita kalah, ya udah diviralkan saja. Viralkan aja. Jadi kalau misalnya kita boleh mengulang kasus yang kemarin untuk juga supaya tidak membuat lalu keluarga korban menjadi menderita, mungkin akan lebih bagus kalau dia lihat mobilnya sudah dikuasai orang lain, direkam saja, diikuti terus begitu ya. Lalu pada saatnya kemudian diposting. Nah, biarlah kemudian hukum bekerja begitu. Aduh, serem ya jadinya sekarang. Prof, jadi sebenarnya kalau tindakan-tindakan kejahatan ini, baik dia sendiri atau dia lebih berani dengan kawanan, ini memang didesak murni karena ekonomi atau rendahnya pendidikan, Prof? Bahkan ada lagi yang ketiga sekarang adalah itu, Prof? Kecenderungan untuk belajar ya. Jadi kalau kita lihat dari organisasi kejahatan ini, itu umumnya dilakukan oleh orang-orang yang bisa berasal dari kampung yang sama, dari suku yang sama, atau dari kelompok, misalnya dari sama-sama dari instansi yang sama. Jadi ada unsur belajarnya, ada unsur perkawanannya. Ya. Di kelompok itu mereka saling belajar? Saling belajar. Jadi saya memilih orang yang berasal dari kampung yang sama, atau dari instansi yang sama, karena tadi tune in kan gitu ya. Oke, balik lagi ke awal Prof. Memang karena desakan ekonomi atau memang mereka SDM-nya rendah? Ekonomi ya, tapi kalau soal pendidikan tentu tidak ya. Karena kita juga misalnya melihat organisasi yang mainnya di level besar ya. Contoh misalnya fraud ya, pengelabuan, korupsi, yang pada dasarnya juga sama, organisasi juga. Gitu. Oke. Prof, terakhir Prof. Dalam kajian kriminologi ya Prof ya, kapan seseorang ini nalarnya terkalahkan, nalar manusiawinya terkalahkan dengan rasa amarahnya atau juga impulsifnya untuk berani melanggar norma sehingga berani melakukan kejahatan, Prof? Ya, jadi memang diyakini ya bahwa kejahatan itu sebetulnya tidak beda dengan perilaku-perilaku yang lain. Yakni bahwa ketika kemungkinan punishment itu lebih tinggi daripada reward, ya maka dia akan berhenti. Dan kata lain ketika ada ancaman sanksi, ancaman dipukul massa, ancaman dikeroyok, ancaman dihukum lebih tinggi, maka dia akan berhenti. Sebaliknya ketika ancaman itu tidak ada, polisi tidak ada, CCTV tidak ada, ya, maka saya akan terus lakukan gitu ya. Nah, maka adalah penting bagi kita untuk menghadirkan hal itu semua. Ada ancaman sanksi, polisi di mana-mana dan seterusnya. Nah, apakah harus distimulus dengan ketakutan, Prof? Kalau begitu berarti dia takut dulu baru nggak mau melakukan. Paling nggak rational choice dia, berpikir secara rasional. Nah, tadi betul bahwa jangan-jangan ada soal dengan rasa marah, soal impulsivitas. Nah, ini memang satu hal yang nggak terukur tuh, ya. Karena itu amat berpulang pada subjektivitas dari pelaku-pelaku masing-masing. Oke, baik. Mudah-mudahan diskusi kita di pagi ini, Prof, ini bisa didengarkan oleh semua pihak. Pemirsa, jadi hati-hati untuk sekarang untuk tindakan-tindakan kriminal yang ada. Kita masih menunggu untuk aturan kepemilikan senjata, ya Prof, begitu ya. Kemudian juga dengan adanya kasus-kasus yang ada sekarang, jangan lupa untuk direkam. Mau nggak mau, jadi mau nggak mau jadi begitu ya. Prof, terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.